apa yang dikatakan para sahabat. Wa ma baqiya minad dunya illa bala'un wa fitanun. Fa'itulahu bisabr. Makanya seorang sahabat yang paling paham tentang Rabb-nya setelah Rasulullah, mereka yang paling mengenal Tuhannya, yaitu adalah Allah. Para sahabat itu mengatakan, wa ma baqiya minad dunya. Tidak ada yang tersisa pada kehidupan di dunia, illa bala'un wa fitanun. Kecuali kamu pasti mendapatkan bala, mendapatkan cobaan, wa fitanon, dan kamu pasti mendapatkan cobaan ujian. Fa'aidulahu bisabr. Nggak ada sikap. Kalau kamu menjadi pelakon hidup, kecuali adalah siapkanlah dirimu dengan sabar. Karena apa? Mata uang pada kehidupan itu selalu mempertemukan kita dengan balak dan fitnah. Mungkin ada sedikit kita nerangkan. Apa bedanya balak dengan fitnah, Ustaz? Kenapa kalau disebutkan di dalam berbagai macam doa, semoga kita terhindarkan balak, semoga kita terhindarkan fitnah. Pada dasarnya, balak dan fitnah itu memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama menjadi ujian. Tapi ada perbedaannya, Pak. Kalau balak itu ujian yang sifatnya tidak disukai oleh hawa nafsu, tidak disukai oleh fitrah kita, itu namanya balak. Bapak kehilangan orang yang Bapak cintai, itu namanya balak. Meninggalnya orang tua kita, meninggalnya pasangan kita, itu namanya balak. Bapak mendapatkan penyakit, itu balak. Bapak mendapatkan kerugian di dalam bisnis walaupun Bapak sudah berhati-hati dan memastikan uang yang berputar pada bisnis itu halal, itu namanya balak. Sesuatu yang sifatnya tidak kita sukai, itu namanya balak. Adapun fitnah sebenarnya sama. Fitnah itu cobaan. Bedanya adalah kalau fitnah terkadang cobaan yang sifatnya kita sukai. Contoh, anak-anak kita dan istri kita itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Tapi fitnah itu kita senangi, Pak. Hawa nafsu kita senang. Tapi itu juga cobaan. Tapi maaf ya, jangan sampai nanti kita mengatakan kepada istri kita, kamu ini fitnah gitu ya, jadinya panjang. Tapi sesungguhnya istri kita itu ya fitnah. Sesungguhnya anak-anak kita itu fitnah, cobaan untuk kita. Tapi seberapapun besar ya kita ini mendapati istri kita, harta kita, anak-anak kita, itu adalah tetap fitnah dan kita akan diuji oleh Allah. Karena setiap dari kita akan diuji cintanya kita kepada istri, akan diuji cintanya kita kepada anak. Karena bagaimanapun tidaklah fitnah kecuali diturunkan dan tidaklah balak kecuali diturunkan, kecuali menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mampu memprioritaskan Allah ataukah kita memprioritaskan fitnah-fitnah itu yang hadir pada kehidupan kita. Insya Allah ya. Hati-hati ya Pak. Kadang-kadang fitnah itu lebih lembut dan banyak manusia terseret pada fitnah daripada balak. Kalau balak, biasanya orang langsung membentuk pertahanan ketika dia mendapatkan balak. Dia langsung ingat, dia langsung istighfar, dia langsung bertobat sama Allah kalau mendapatkan balak. Tapi biasanya orang kalau mendapatkan fitnah, itu mereka tidak banyak menyadari. Dan banyak orang selamat dari balak, tapi belum tentu selamat dari fitnah. Fitnah itu salah satunya adalah anak, istri, dan keluarga, dan harta dia. Padahal itu juga fitnah. Makanya Masya Allah ya, kalau boleh agak sedikit keluar dari materi, saya sampaikan. Saya kagum sekali dengan kisah yang pernah saya baca di satu buku. Tentang kisah cintanya Buya Hamka kepada istrinya. Ketika istrinya wafat lebih dulu daripada Buya Hamka. Maka Buya Hamka sepeninggal istrinya, maka Buya Hamka ini justru mengaji Al-Qur'annya ditambah. Jadi kuantitas beliau ketika membaca Al-Quran lebih panjang dan lebih lama daripada sebelum istrinya wafat. Dan sering sekali anak-anaknya menjumpai bagaimana Buya Hamka sholat 2 rakaat. Karena terjadi perubahan pada diri Buya Hamka setelah istrinya meninggal dunia dengan perubahan semacam itu, maka anak-anaknya mencoba bertanya dan berdialog dengan abahnya. Kenapa Buya setelah sepeninggal istrinya, setelah sepeninggal ibu mereka justru menambah bacaan Qur'annya dan justru sering kami jumpai melaksanakan sholat 2 rakaat. Lihat Pak, hati yang kenal dengan Robnya Pak. Buya Hamka. Jawabannya tidak terfikir oleh kita. Beliau berkata, ya nak, abahmu, Buya, ketika sepeninggal ibu kalian, lalu Buya banyak membaca Al-Quran,
dan diperbanyak jumlah yang dibaca dan lebih lama Buya itu membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Buya ini khawatir jangan-jangan cintanya Buya kepada ibu kalian itu lebih besar daripada cintanya Buya kepada Allah. Karena merasakan kesedihan. Sedih banget Buya Hamka itu ketika ditinggal istrinya. Maka ketika aku khawatir kalau kadar cinta saya ini terlalu besar yang kalah dengan cintanya kepada Allah, maka Buya itu membaca Al-Quran untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya saya lebih cinta engkau ya Allah, walaupun saya cinta makhlukmu, yaitu adalah bernama istriku. Makanya setiap rasa khawatir itu muncul. Saya khawatir kalau dinilai oleh Allah, kenapa kamu cinta makhluk lebih besar daripada cintanya kepadaku? Karena aku khawatir itu saya akan dihisap oleh Allah, saya baca Al-Quran lebih banyak. Untuk menjadi kafarah, untuk menjadi penebus. Kalau memang itu yang terjadi, saya nggak mau itu terjadi. Anaknya kaget. Setelah itu, anak-anaknya nanya, lalu sholat 2 rakaatnya untuk apa? Lalu dijawab sama Buya Hamka, sholat 2 rakaat itu sholat taubat. Kalau memang cintaku kepada istri lebih besar, aku bertobat sama Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Kita mendapatkan fase kehidupan hati seorang manusia kayak gini, Pak. Ini menunjukkan bagaimana orang yang bertauhid itu paling sensitif terhadap Robnya. Lu sampai urusan cinta dia kepada istri pun dia ngerasa, ini jangan-jangan mengganggu cinta saya kepada Allah. Jangan-jangan kadarnya itu lebih besar daripada cinta saya kepada Allah. Dan itu diperlihatkan oleh Buya Hamka ketika wafat istri beliau. Ini menunjukkan kepada kita, Buya Hamka itu sensitif terhadap fitnah. Karena memang fitnah itu beda dengan bala. Banyak di antara manusia kalau mendapatkan penyakit, Pak, dia bertobat kepada Allah. Banyak yang kayak gitu. Saya sering sekali menjumpai kisah nyata bagaimana orang ketika didiagnosa dengan penyakit, diagnosa penyakit itu menjadi sebab dia kembali kepada Allah. Meninggalkan dosa, memperbaiki kehidupannya setelah dia didiagnosa dengan penyakit. Ali Banat. Contohnya salah satu orang kaya raya di Australia yang hidupnya penuh dengan party-party, tapi setelah didiagnosa dengan kanker, dia balik kepada Allah. Karena bala itu memang supaya kita itu balik kepada Allah. Inna balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Sebagaimana yang kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-168. Kami uji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan supaya mereka kembali. Bala itu cepat mengembalikan manusia kepada Allah. Tapi beda dengan fitnah, Pak. Itu yang kita harus paham. Makanya fitnah itu harus sensitif. Cintanya kita kepada anak tidak boleh mengalahkan cintanya kita kepada Allah. Makanya anak kalau tidur di waktu subuh, bangunin. Jangan mengatakan kasihan. Padahal Allah sudah memanggil anak kita. Maaf ya, Pak. Kita ini lemah, Pak. Kita ini lemah. Jujur aja, kita ini lemah. Banyak dosa dan banyak maksiat kita selaku orang tua. Lah kalau kita menyadari diri kita lemah, lalu kita tidak membawa anak kita ke tempat pemilik alam semesta, yaitu adalah Allah. Dan ini rumahnya. Terus atas alasan apa Allah itu akan menutupi kelemahan kita kalau kita tidak pernah membawa anak kita ke masjid? Karena apa, Pak? Orang yang tidak mau repot pada 15 tahun pertama ketika anaknya itu bertumbuh kembang, dia akan menghadapi badai pada sisa kehidupan anak itu. Makanya karena kita lemah, bawa anak kita ke masjid supaya kita membuktikan kepada Allah. Saya sayang sama anak ini, terutama ketika tidur. Banyak orang tua itu kalau mendapati anaknya tidur dicium-cium, karena itu merupakan momen yang paling indah. Melihat anak itu dengan polosnya. Tapi kalau kita mengingat apa yang tadi terjadi kepada Buya Hamka, kita harusnya paham. Cintanya kita kepada anak tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Bawa anak ke masjid supaya kita lalu bisa mengatakan sama Allah, saya lebih mencintai engkau ya Allah. Ini anak saya bawa. Karena fitnah itu terkadang nggak terasa. Banyak orang, mereka mendapatkan fitnah. Jadi istrinya itu akhirnya terseret pada fitnah. Mendapatkan fitnah dari suaminya, dia terseret dengan suaminya. Mendapatkan fitnah pada anaknya, dia terseret pada anaknya. Makanya Allah memperlihatkan fase kehidupan Nabi Nuh dengan fitnah pada anaknya. Supaya kita tahu bagaimana sih caranya untuk tetap mempertahankan Allah walaupun harus kehilangan dengan anak. Coba kalau kita tidak ada Nabi Nuh, Pak. Kita bingung, Pak. Setiap dari kita kalau sudah solih ternyata anak kita tidak solih. Kita akan bingung.
Hadirnya Nabi Nuh itu menjadi penawar kita. Kalau ada di antara orang tua yang diuji dengan anaknya, padahal dia sudah berdoa, dia sudah berikhtiar semaksimal mungkin, effortnya sudah luar biasa, tapi anaknya justru mengambil sikap yang selalu berseberangan dengan sikap orang tuanya. Dengan adanya Nabi Nuh, kita setidaknya lega. Oh, Nabi Nuh aja diuji dengan anak. Makanya fitnah itu banyak menyeret manusia.